belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kesehatan di pagi hari ini, sehingga kita masih bisa belajar di sekolah yang kita cintai ini. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita mulai dengan doa. Ketua kelas, pimpin doanya nak. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Di sini akan ibu absen. Adnan, Hadir, Bu. Akmal, hadir. Oke, ketua kelas ada yang sudah hadir nak? Hadir semuanya? Ya, bagus. Jadi maunya seperti ini seterusnya nak ya. Hadir semua supaya pelajarannya tidak tertinggal. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang P5 ya, profil pelajar Pancasila, dengan judul Gaya Hidup Berkelanjutan, Sampahku, Kerajinanku. Pernah melihat sampah nak? Ada berapa macam sampah? Ada 2 macam. Tapi untuk lebih jelasnya, nah, nanti kita akan mempelajari ini supaya anak-anak ibu semuanya bisa mendefinisikan jenis sampah, kemudian mengklasifikasikan jenis sampah, dan menghasilkan karya dari sampah ya. Nah, untuk lebih jelasnya, maka perhatikan video berikut ini. Persiapkan alat belajarnya, tulis mana yang kamu anggap penting ya. Welcome back to Lija Rosana Channel. Di video kali ini kita akan belajar tentang sampah organik dan sampah anorganik. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share videonya juga. Happy watching adik-adik. Sampah adalah sisa atau buangan dari suatu kegiatan yang dianggap sudah tidak berguna lagi. Alam tidak mengenal sampah, yang ada hanyalah daur materi dan energi. Hanya manusia yang mengakibatkan munculnya sampah. Sampah terbagi menjadi 2 jenis, yaitu pertama, sampah organik, dan yang kedua, sampah anorganik. Sampah organik. Apa itu sampah organik? Sampah organik adalah sampah sisa yang masih bisa dimanfaatkan menjadi bahan yang layak pakai lagi. Sampah jenis ini bisa terurai. Meski dibiarkan begitu saja, sampah ini akan menghilang dengan sendirinya. Sampah organik bisa dikatakan sebagai sampah ramah lingkungan.
Bahkan sampah ini bisa diolah kembali menjadi suatu yang bermanfaat bila dikelola dengan tepat. Tetapi bila tidak dikelola dengan benar akan menimbulkan penyakit dan bau yang kurang sedap, hasil pembusukan dari sampah organik yang cepat. Sampah organik dibagi menjadi dua jenis, yaitu pertama, sampah organik basah. Sampah organik basah adalah sampah organik yang banyak mengandung air. Contohnya sayur, kulit pisang, buah yang busuk, kulit bawang dan sejenisnya. Inilah kenapa sampah organik dapat menimbulkan bau tidak sedap, sebab kandungan air tinggi yang menyebabkan sampah jenis ini cepat membusuk. 2. Sampah organik kering adalah sampah organik yang sedikit mengandung air. Contohnya kayu, ranting pohon, dan daun-daun kering. Kebanyakan sampah organik ini sulit diolah kembali, jadi lebih sering dibakar untuk memusnahkannya. 3. Sampah organik dapat diubah menjadi biogas dan listrik. Sampah organik yang berasal dari kotoran hewan maupun manusia, limbah tempe dan tahu, digunakan sebagai bahan utama untuk dijadikan biogas dan listrik. Mari kita ke manfaatnya. Manfaat sampah organik yang pertama, bisa digunakan untuk kompos atau pupuk organik. Sampah organik seperti buah-buahan busuk dan sayuran dapat dibuat menjadi kompos dan pengolahannya juga tidak terlalu sulit. Yang kedua, untuk tambahan pakan ternak. Tidak hanya dibuat untuk tambahan pakan kambing, sapi, dan kerbau, tapi sekarang ini sampah organik dapat diolah menjadi pelet untuk makanan ayam dan ikan. Selanjutnya kedua, sampah anorganik. Apa itu sampah anorganik? Sampah anorganik adalah sampah yang sudah dibuang dan tidak layak lagi dipakai. Sampah ini tidak bisa terurai. Sampah anorganik yang tertimbun di tanah dapat menyebabkan pencemaran karena sampah ini tergolong zat yang sulit terurai dan akan tertimbun dalam waktu yang lama. Inilah yang menyebabkan rusaknya lapisan tanah. Contoh sampah anorganik adalah plastik, botol atau kelengan minum, kresek, ban bekas, besi, kaca, kabel, barang elektronik, bola lampu, plastik, dan lain-lain. Memang sampah anorganik sulit terurai, tetapi masih bisa kita manfaatkan kembali. Jangan sampai dibiarkan begitu saja ya adik-adik. Lalu apa manfaat sampah anorganik? Manfaatnya adalah dengan membuat kerajinan dari contoh-contoh tadi. Misalnya, sampah plastik dapat dibuat menjadi tas, taplak meja makan, pernak-pernik, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan penjelasannya? Semoga video ini dapat berguna dan dapat membantu adik-adik. Jangan lupa untuk subscribe selalu channel ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share juga video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah! Sudah bisa dipahami videonya? Bisa. Oke. Siapa yang bisa menjelaskan tentang video tersebut? Ya. Sampah ada macam. Sampah organik dan anorganik. Iya, bagus. Tepuk tangan. Siapa lagi yang mau hidup? Iya. Sampah organik bisa dijadikan pupuk. Iya. Sampah organik bisa dijadikan pupuk. Bagus. Yang lagi? Iya. Sampah anorganik bisa didaur ulang menjadi kerajinan. Iya, bagus. Jadi sampah anorganik bisa didaur ulang menjadi kerajinan. Jadi di lingkungan kita mungkin banyak sampah, ya. Jadi sampah itu dikelompokkan menjadi berapa tadi? 2. Yaitu sampah Organik dan sampah organik bisa dijadikan apa tadi? jadikan pupuk. Dijadikan pupuk dan bisa dijadikan juga sebagai pakan ternak ya. Yang kedua, sampah anorganik. Apa tadi
kita jadikan lagi sebagai kerajinan. Jadi sampah kalau tidak kita kelola dengan baik, maka akan membahayakan lingkungan kita. Jadi sampah harus kita buang pada tempatnya. Kalau misalnya kita buang di sungai, apa yang terjadi? Nah, banjir, ya, maka akan terjadi banjir. Oleh karena itu, maka kita buanglah sampah pada tempatnya. Sekarang kita buat dulu tepuk sampah. Mulai. Tepuk sampah. Ya, kita buang sampah pada tempatnya agar lingkungan menjadi bersih. Nah, sekarang kita akan kerja kelompok, ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Bentuk dulu nak kelompoknya, baru nanti ibu kasih soalnya. Nah, tugas kelompokmu yang pertama, kamu cocokkan, kamu klasifikasikan sampah-sampah yang ada di LKPD ini, ya. Kemudian nanti kamu buat satu kerajinan yang terbuat dari sampah. Nama kelompoknya dibuat nanti di bawah ya nak. Ada yang kurang jelas nak? Ambil rolnya biar lebih rapi. Klasifikasikan dia. Mana dia sampah organik dan sampah anorganik. Sudah siap nak? Cepat. Sudah siap sayang? Siap? Oke. Ini udah siap kan? Kompor. Ini kelompok 2. Iya, bagus. Kelompok 3. Nah, sekarang tugas yang kedua. Buatlah satu kerajinan yang terbuat dari sampah. Ayo kita cek dulu di luar ada nggak sampah kita. Baru nanti kita olah menjadi sebuah kerajinan. Ayo sama-sama kita keluar.
kita ambil, kita buat menjadi satu kerajinan ya. Nanti untuk kerja kelompok kerajinan ini ibu akan nilai yang pertama kelompokannya ya, kemudian kerapiannya, kemudian keindahannya. Ada 3 nanti untuk penilaiannya ya nak. Ini kelompok 3 ya, kelompok 1, kelompok 3. Bagus ya, kita akan presentasikan setiap kelompok ke depan, tapi supaya lebih fokus ya, kita tepuk konsentrasi dulu ya, sama-sama. 1, 2, 3 ya, tepuk konsentrasi. Yang lain, kelompok lain, perhatikan ke depannya nak. Perhatikan hasil kelompok daripada kawanmu. Orang, pegang sini. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil karya kami, membuat kaligrafi dari sampah plastik dengan bacaan Allah. Iya. Bagaimana hasil dari kelompok 1? Tepuk tangan buat kelompok 1. Kembali ke tempatnya nak. Sudah bagus. Sekarang kelompok berapa? Ya, maju kelompok 2.
di rumah. Silakan catat. Catat ya. 1. Tuliskan pengertian sampah organik dan anorganik. Nomor 1. Ini tugas individu ya nak, bukan kelompok lagi. 2. Tuliskan manfaat sampah organik. 3. Tuliskan 5 contoh kerajinan yang terbuat dari sampah. Sudah? Sudah? Jadi bagaimana perasaan kalian hari ini setelah mempelajari kerajinan ini? Senang. Sudah bisa membuat kerajinan dari sampah? Sudah bisa membedakan sampah organik dengan anorganik? Alhamdulillah. Jadi untuk pertemuan kita berikutnya ya mengenai profil pelajar Pancasila, kita nanti akan membuat karya yang baru ya. Kita nanti membuat kerajinan dari kardus ya. Dan jadi